kekhawatiran terbesar setelah tentang keselamatan jiwa anak-anak, maka di dunia pendidikan adalah kekhawatiran perjalanan proses pendidikan yang cenderung diam. Prosesi daring merupakan solusi terbaik dan terbesar untuk mendekatkan rentang kualitas pada saat pandemi. Namun nyatanya daring tak pernah diperlakukan dengan terbaik. Rasa untuk menunggu pandemi selesai menggiring perilaku solusi daring adalah sesaat, sehingga melahirkan prosesi yang ala kadarnya. Sedangkan ada jeda waktu yang terus berlalu dan berbatas. Ada rentang batas per tahun untuk naik kelas. Ada batas rentang 3 atau 6 tahun untuk kelulusan. Pemakluman kondisi pandemi melonggarkan sistem seleksi kenaikan atau kelulusan, jikalau itu penting. Bagi saya tidak, bukan bicara pada kelulusan, namun pada keseluruhan proses, di mana keharusan terbaik yang dimiliki lulusan untuk bertarung di kondisi selanjutnya, yaitu lulusan SD sederajat ke SMP sederajat, lulusan SMP sederajat ke SMA sederajat, lulusan SMA sederajat ke perkuliahan atau dunia kerja. Pondasi dan isi yang seharusnya terpoleskan pada setiap tingkatan pendidikan diakui atau tidak akan termaklumkan bila tidak tercapai. Kondisi pandemi menjadi argumen terjadinya penyelenggaraan pendidikan yang miskin target. Sedangkan waktu yang terus berjalan akan mengantarkan mereka dengan begitu saja ke pintu kenaikan atau kelulusan. Dunia pendidikan sedang dihadapkan pada kondisi ekstra masalah. Di tengah keharusan terus mengejar ketertinggalan sistem dan capaian, gelombang pandemi mengikis begitu banyak treatment baru yang sudah dirancang. Jangankan menaikkan sistem dan capaian, untuk tetap pada posisi terakhir sebelum pandemi pun sulit. Jika ini terus berjalan, akan terlahir lulusan SD sederajat yang hanya berada di level TK sederajat secara kemampuan. Lalu lulusan SMP sederajat berlevel SD sederajat. SMA sederajat berlevel SMP sederajat. Sedangkan pada level perkuliahan lebih berkesan tanpa signifikasi perbedaan. Bila ini benar terjadi, akan muncul 1-2 angkatan bila kita tidak akan menganggapnya berkepanjangan yang memiliki disharmonisasi antara lulusan dengan stakeholdernya, yaitu tingkatan sekolah selanjutnya atau dunia kerja. Berfokus pada dunia kerja, maka kemudahan yang diberikan dalam mencapai kelulusan apakah berbanding sejalan dengan kemudahan di dunia kerja setelah kelulusan? Rasanya tidak mungkin. Seleksi di dunia kerja akan tetap berjalan sebagaimana mestinya, bahkan terus kian meningkat. Selanjutnya kita akan mengamini melepas lulusan yang terkondisikan, melepas lulusan dengan bekal yang terbatas, sedangkan tugas dan tantangan mereka sama, berbaur dan bergelut dengan lulusan yang lainnya yang tidak merasakan gejolak pandemi. Kita akan mengamini mereka bertempur dengan perisai dan senjata yang terbatas. Inilah masalah besar setelah menyelamatkan jiwa anak-anak di tengah pandemi. Karenanya, dengan segala rentetan kemungkinan yang terlihat buruk tersebut, maka kita berfokus pada solusi. Dan saat ini, daring menjadi solusi terbaik ketika pembelajaran tatap muka tidak bisa dilaksanakan. Sangat benar bila solusi ini memiliki banyak kendala, dimulai dari fasilitas, kesadaran dan kemampuan, baik anak-anak atau tenaga pendidik, juga kendala pembiasaan dan lain-lain. Namun, sungguh sebanyak apapun kendala tersebut, memaksakan tatap muka adalah sama artinya dengan mengambil resiko keselamatan jiwa anak-anak. Dan itu tidak mungkin. Maka, sekali lagi, seberapapun banyaknya kendala yang ada, daring harus mencapai pada level optimalnya. Biarkan kondisi dan situasi yang beraneka ragam memperlihatkan ketidaksamarataan tiap tempat atau sekolah. Namun jangan sampai kondisi yang sulit ini bertambah memburuk oleh sikap dan mental. Terus sokong dan dukung sebaik-baiknya prosesi daring yang ada. Tak perlu kita berpikir ini sementara atau sesaat. Lakukan yang terbaik. Tumbuhkan kebiasaan daring sehingga dengan segera anak-anak, tenaga pendidik, stakeholder, dan penunjang lainnya bisa beradaptasi. Dengan atau tanpa instruksi pemerintah pun sudah selayaknya semua civitas akademi sepakat. Prosesi daring adalah solusi terbaik dalam upaya tetap mendekati capaian tiap jenjang pendidikan tanpa tatap muka di tengah pandemi. Bahkan jauh lebih baik daripada tanpa pembelajaran. Biarkan instruksional dan fasilitas penunjang dimotori oleh pemerintah atau pihak terkait lainnya bergerak setelahnya. Terus anggap ini kondisi darurat.
selamatkan jiwa, selamatkan juga life skill, mental, kompetensi, dan keharusan lainnya yang bersifat esensial. Sekali lagi, kepada semua stakeholder pendidikan, dimulai dari anak-anak sebagai siswa, tenaga pendidik, instansi pendidikan, pemerintah, orang tua, dan pihak terkait lainnya, jadilah penggerak dalam kondisi darurat ini untuk mengoptimalkan prosesi belajar melalui daring. Akhirnya, satu kalimat penting ini menjadi penutup. Tetap belajar di tengah pandemi.